Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas grammar bebas konteks. Perkenalkan, nama saya Cindy Kurniawan. Saya Andini Hairani Sertading. Saya Agung Rama Pramana Putra. Kami akan menjelaskan tentang grammar. Apa itu grammar dalam teori bahasa formal? Grammar adalah aturan untuk membentuk kalimat atau string dalam bahasa formal. Dalam ilmu komputer, grammar digunakan untuk mendeskripsikan struktur sintaks dalam bahasa program. Salah satu jenis grammar yang penting adalah grammar bebas konteks atau CFG. Selanjutnya, definisi CFG adalah sistem aturan formal yang membentuk string dari simbol, terminal, dan non-terminal. CFG ditulis sebagai V itu sebagai himpunan variabelnya, sigma itu sebagai himpunan simbol terminalnya, R sebagai himpunan aturan produksi, S sebagai simbol awal. Terus contoh bentuk produksinya, contohnya S itu kan ASB. Kalau misalnya S itu kan terminal. Jadi bisa diganti dengan AB. Dari aturan ini akan terbentuk pola berpasangan antara huruf A dan B. Hubungan grammar, automata, dan language. Ada 3 konsep utama dalam teori bahasa formal. Yang pertama, grammar, menentukan aturan pembentukan string. Yang kedua, automata, yaitu mesin yang mengenali string valid. Yang ketiga, language atau bahasa, yaitu himpunan semua string yang valid. Jadi hubungan dari 3 ini adalah grammar menghasilkan bahasa dan automata mengenali bahasa tersebut. Selanjutnya, grammar dan FG setara dengan push down automata atau disebut dengan PDA. PDA itu apa? PDA itu menggunakan spek untuk mengenali pola berlapis seperti tanda kurung atau pasangan huruf yang seimbang. Contohnya pada struktur A pangkat N, B pangkat N hanya bisa dikenali oleh PDA, bukan pada FA atau automata. Contoh CFG, grammarnya itu V-nya itu S, terus sigmanya itu ada A sama B, S itu sebagai simbol awal. Jadi string yang akan dihasilkan itu bisa AB, bisa AABB, bisa AABBB, bisa AAAABBB, dan seterusnya. Deskripsi bahasa CFG. Bahasa yang dihasilkan A pangkat N, B pangkat N itu lebih besar sama dengan 1. Jadi N pangkatnya itu harus lebih besar dari sama dengan 1. Jadi 1 itu termasuk dan seterusnya. Jumlah huruf A dan B harus sama dan semua A muncul sebelum B. Contohnya AB, AAB, AABBB. Sedangkan yang nggak valid itu AAB, ABB, dan BA. Dia tuh harus seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada penurunan atau derivation, adalah proses menerapkan aturan produksi grammar secara berulang untuk menghasilkan suatu kalimat atau string dari simbol awal hingga hanya tersisa terminal. Penurunan dapat dilakukan dengan 2 cara utama, ada penurunan paling kiri atau LND dan penurunan paling kanan atau RND. Dalam penurunan paling kiri, pada setiap langkah diperluas simbol non-terminal yang paling kiri, sedangkan penurunan paling kanan memperluas simbol non-terminal yang paling kanan. Contohnya ada V atau non-terminal, simbol-simbol non-terminal seperti ETF, lalu ada untuk terminal sendiri ada ID plus star dan kurung buka kurung tutup. Lalu untuk start simbolnya sendiri adalah E, dan untuk produksinya E bisa menghasilkan E ditambah T atau T. T bisa menghasilkan T bintang atau F, dan F bisa menghasilkan dalam kurung E atau
ID. Lalu selanjutnya ada penurunan paling kiri. Sebuah penurunan dikatakan penurunan paling kiri jika setiap langkah dalam proses derivasi aturannya selalu diterapkan pada simbol terminal paling kiri. Contohnya untuk soal yang tadi, kita akan menurunkan string ID tambah ID bintang ID. Dimulai dari start simbolnya yaitu bisa menghasilkan E tambah T. Karena E salah satunya menghasilkan E tambah T, lalu karena ini merupakan LMD, maka semua penurunan dilakukan di simbol non-terminal paling kiri, T, dan ini penurunan dari E menjadi T, lalu T diturunkan menjadi F, dan F diturunkan menjadi ID. Dan ID ini sudah yang paling merupakan simbol non-terminal, jadi berhenti di sini. Lalu selanjutnya untuk non-terminal yang paling kiri, selanjutnya adalah T. T diturunkan menjadi T bintang F. Lalu untuk simbol non-terminal paling kiri itu ada F, dan F diturunkan menjadi ID. Dan karena ID merupakan non-terminal, maka sudah berhenti di sini. Lalu selanjutnya ada bintang, karena bintang ini merupakan non-terminal, maka selanjutnya adalah F, dan F diturunkan menjadi ID, sehingga didapatkan string ID tambah ID bintang ID. Lalu selanjutnya ada penurunan paling kanan. Sebuah penurunan dikatakan penurunan paling kanan jika setiap langkah atau aturan produksinya diterapkan pada simbol non-terminal paling kanan. Berarti kita punya non-terminal karena bisa menghasilkan E tambah T, lalu non-terminal paling kanan adalah T, maka T berubah diturunkan menjadi T bintang F. Lalu non-terminal paling kanan selanjutnya adalah F, dan F diturunkan menjadi ID. Karena ID merupakan merupakan terminal, maka di kanan, dan karena bintang merupakan terminal, maka selanjutnya adalah T. Lalu T diturunkan menjadi F, dan F diturunkan menjadi ID, dan karena ID sudah terminal, maka selanjutnya akan paling kanan selanjutnya adalah simbol bintang, simbol tambah, karena tambah itu sudah merupakan terminal, maka selanjutnya adalah E diturunkan menjadi T diturunkan menjadi F, dan F diturunkan menjadi ID, sehingga stringnya mendapatkan ID tambah ID bintang ID. Lalu selanjutnya ada penurunan pohon atau parse tree atau pohon derivasi, merupakan representasi grafis, hierarkis, dan terurut yang memvisualisasikan bagaimana sebuah string diurutkan dari simbol awal menggunakan aturan-aturan produksi. Pohon ini tidak memperdulikan urutan, tapi menunjukkan struktur hierarkis dari sebuah string. Sebuah pohon terdiri dari root atau akar yang merupakan simbol awal atau start symbol. Lalu ada internal nodes, bahkan simbol-simbol non-terminal, dan leaf atau daun merupakan simbol terminal. Contohnya seperti yang tadi, untuk menghasilkan string ID plus ID bintang ID, maka dimulai dari yang E ini bisa menjadi E tambah T, selanjutnya yang E diturunkan menjadi T, F, dan ID, lalu selanjutnya T sebelah bagian kedua bisa diturunkan menjadi T atau bintang atau F, T yang bagian kedua diturunkan menjadi F dan diturunkan menjadi ID, lalu untuk bagian F diturunkan menjadi ID, sehingga didapatkan string ID plus ID bintang ID. Next. Lalu selanjutnya ada penyederhanaan grammar. Penyederhanaan grammar bertujuan menghilangkan aturan atau simbol yang tidak perlu tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan grammar. Ada 3 langkah utama penyederhanaan, yaitu menghapus simbol tak berguna, menghapus produksi epsilon atau null, dan menghapus unit production. Lalu tahap pertama adalah penghapusan simbol tak berguna. Simbol tidak berguna itu simbol untuk
dikatakan berguna itu jika dia generating, menghasilkan suatu string terminal, atau B, reachable, dapat dijangkau dari simbol awal. Kalau tidak berguna berarti kebalikannya, yaitu tidak generating dan tidak reachable. Misal kita punya contoh soal seperti ini, S menghasilkan AB, S non-terminal S, AB non-terminal A, dan AB non-terminal B, A menghasilkan eh, CD, B menghasilkan A non-terminal B, dan C menghasilkan DC. Bisa dilihat bahwa untuk variabel B tidak pernah menghasilkan string terminal, maka ia dinyatakan non-generating, maka produksi B menuju AB dapat dihapus. Sedangkan untuk variabel C tidak dapat dijangkau dari S, karena dia hanya muncul sekali di paling bawah untuk nomor 4, sehingga dikatakan tidak dapat dijangkau. Maka produksi C dan menuju DC dapat dihapus, sehingga setelah disederhanakan menjadi S bisa menghasilkan AB non-terminal S, atau juga AB non-terminal A, dan A dapat menghasilkan terminal CD. Lalu untuk tahap penyederhanaan selanjutnya adalah untuk produksi epsilon atau null production. Aturan produksi ini berfungsi dengan sisi kanan epsilon, misalnya A menuju epsilon. Untuk menghapusnya, pertama cari sebuah nullable variable atau non-terminal yang dapat menghasilkan epsilon, yaitu aturan A menuju epsilon atau A menuju epsilon. Setelah itu, untuk setiap produksi yang mengandung variable nullable, tambahkan aturan baru dengan menghapus variable tersebut secara opsional. Terakhir, hapus semua produksi A menuju epsilon. Contoh misalkan grammar awal berikut. S menghasilkan non-terminal A, B, A, C, A menghasilkan A non-terminal A dan menghasilkan epsilon, B menghasilkan B non-terminal B dan menghasilkan epsilon, dan C menghasilkan epsilon. Variabel nullable adalah A dan B karena kedua non-terminal tersebut mengandung epsilon. Maka penyederhanannya menghasilkan penghapusan dari epsilon tersebut. Lalu penyederhanaan berikutnya adalah untuk unit production. Aturan produksi bentuk A menghasilkan B, di mana B adalah non-terminal tunggal. Untuk menghilangkannya, lakukan iterasi setiap aturan A menghasilkan non-terminal B tunggal dapat digantikan dengan semua produksi B menuju non-terminal X, yaitu tambahkan aturan A menuju non-terminal X untuk setiap aturan B menuju non-terminal X. Lalu hapus semua aturan A menghasilkan terminal B. Proses ini diulang sampai tidak ada lagi aturan unit yang tersisa. Misalnya kita memiliki grammar S menghasilkan non-terminal XY, X menghasilkan A, Y menghasilkan non-terminal Z, atau juga B, Z menghasilkan non-terminal M menghasilkan non-terminal N, dan N menghasilkan terminal A. Next. Hmm, untuk langkah pertama, hapus uh, M menghasilkan non-terminal N dengan menggantikan uh, N menghasilkan A, sehingga menjadi M menghasilkan A. Hapus Z menghasilkan non-terminal M dengan menambah Z menghasilkan A. Hapus Y menghasilkan non-terminal Z dengan menambah Y menghasilkan A. Grammar menjadi seperti ini. Lalu setelah itu, simbol ZMN jadi tidak terjangkau dari S. Mengikuti aturan yang tadi, jika dia tidak terjangkau maka dihapus. Lalu grammar setelahnya akan menjadi S menghasilkan non-terminal XY, X menghasilkan terminal A, dan Y menghasilkan terminal A atau menghasilkan terminal B. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, bentuk normal grammar. Bentuk normal grammar adalah bentuk standar dari suatu grammar bebas konteks yang telah disederhanakan untuk mengubah oleh mesin seperti parser, compiler, atau automata. Normalisasi dilakukan dengan mengubah aturan-aturan produksi grammar menjadi bentuk tertentu yang teratur dan konsisten. Tujuan normalisasi grammar menyederhanakan struktur grammar sehingga setiap aturan mengikuti pola tertentu, mempermudah proses parsing dalam compiler atau sistem analisis bahasa, menjadikan grammar lebih efisien untuk diterapkan dalam algoritma seperti CIK, memastikan grammar bebas dari bentuk yang membingungkan seperti epsilon produksi atau produksi kosong, unit produksi atau produksi tak berguna. Bentuk normal grammar ada CNF dan GNF. Chomsky normal form atau CNF adalah bentuk baku dari grammar bebas konteks, di mana setiap produksi memiliki banyak bentuk tertentu menggunakan sintaks, misalnya algoritma CIK. Sebuah grammar dikatakan dalam CNF jika setiap aturan produksinya berbentuk A menghasilkan B, C, dua non-terminal A menghasilkan A atau simbol awal dapat menghasilkan epsilon jika grammar mengizinkan bahasa kosong. Transformasi CNF. Hapus epsilon produksi yang menghasilkan string kosong. Yang kedua, hapus unit produksi seperti A menghasilkan B. Hapus produksi tak berguna, non-terminal yang tidak menghasilkan terminal atau tidak bisa dicapai dari start simbol. Keempat, ubah semua produksi menjadi bentuk A menjadi BC atau A menjadi A. Contoh CNF. Hapus produksi epsilon atau empty string. Produksi yang menghasilkan epsilon atau kosong akan dihapus dan setiap aturan yang mengandung simbol non-terminal yang bisa kosong diperluas dengan semua kemungkinan tanpa simbol tersebut. Hapus produksi satu simbol non-terminal ke non-terminal lain. Aturan seperti S menjadi A atau S menjadi B diganti langsung dengan hasil dari A atau B, yaitu terminalnya. Dalam CNF, setiap produksi dengan simbol harus berupa dua non-terminal, maka terminal seperti hasilkan A. Break-along productions, yaitu SABC akan menjadi SAY, yaitu ketika CNF hanya boleh mempunyai dua simbol non-terminal di sisi kanan, jadi aturan panjang seperti ABC dipecah menjadi dua bagian. Final CNF grammar yaitu akan seperti ini. Selanjutnya ada Greibach normal form. Greibach normal form atau GNF adalah bentuk baku CFG di mana setiap produksi berbentuk A menghasilkan A, B1, B2, BK, yaitu selalu diawali terminal, kemudian diikuti oleh satu atau lebih non-terminal yang termasuk ke dalam opsional. Tidak boleh ada produksi yang dimulai oleh non-terminal. Tidak boleh ada epsilon produksi kecuali start symbol bila perlu. Langkah transformasi ke GNF.
grammar harus bebas dari epsilon produksi, unit produksi, left recursion atau rekursi kiri. Susun ulang aturan agar setiap produksi dimulai dengan terminal. Ganti setiap produk awal non-terminal dengan bentuk terminal. Deretan non-terminal. Selanjutnya contoh JNF. Hapus produksi epsilon atau kosong karena A menghasilkan epsilon A bisa hilang. Maka setiap aturan yang memuat A seperti S menjadi AB perlu ditambah versi di mana A dihapus menjadi S menghasilkan AB. Setelah itu, epsilon dihapus dari aturan A karena logik. Eliminasi rekursi kiri berarti aturan memanggil dirinya sendiri di awal seperti A menjadi AB, A tambah B. Ini bisa menyebabkan loop tak berujung dalam proses dan variabel baru A menakar bagian rekursif di kanan. Ubah ke bentuk JNF. Dalam Gribeh A alfa yaitu diawali terminal A, B, C diikuti beberapa non-terminal boleh kosong. Jadi aturan seperti S, AB belum valid karena dimulai dengan non-terminal, maka diganti menggunakan hasil dari A, misalnya A, AB, sehingga S menghasilkan A, B, B. Kesimpulannya, grammar adalah dasar dalam pembentukan bahasa formal melalui transformasi epsilon unit rekursi kiri. Grammar dapat disederhanakan menjadi bentuk baku seperti JNF dan GNF yang sangat penting untuk proses parsing otomatis, compiler, dan analisis bahasa. GNF menghasilkan aturan mulai dengan terminal sehingga mudah baca mesin dan lebih efisien untuk analisis sintaksis. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.